Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini lagi kurang sehat ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika suaranya agak sumbing gitu. Nah alhamdulillah ini tuh keadaan rumah saya di bagian tengah ya teman-teman. Karena memang beberapa hari kemarin saya lagi ada kegiatan di ruang tamu. Jadi barang-barang yang ada di ruang tamu semuanya dijadikan satu di sini dan alhasil berantakan. Nah ini tuh bertahan selama 2 hari ya teman-teman. Jadi setelah ini mau saya langsung beresin, mau saya kembalikan ke tempatnya semula. Nah yuk temenin saya beberes ya teman-teman sampai semuanya bersih dan tertata rapi kembali. Nah 2 hari yang lalu itu di rumah lagi ada pertemuan ibu-ibu Dawis gitu ya teman-teman, yang memang menggunakan ruang tamu. Jadi semua barang-barang saya pindah di ruang tengah sini supaya lebih bersih aja di ruang tamunya begitu. Nah bertahan selama 2 hari karena memang keesokannya saya disibukkan dengan kegiatan lain gitu ya teman-teman. Nah di sini juga barang-barang dari kerjaan suami semuanya ditumpuk jadi satu ya, karena memang meja kerja jadi satu di ruang tamu. Jadi akhirnya supaya ruang tamunya terlihat rapi gitu ya, mau menerima tamu semuanya dijadikan satu di ruang tengah ini. Nah alhamdulillah sudah bersih ya teman-teman untuk barang-barangnya. Selanjutnya saya mau pindah di area TV. Nah sekaligus ya, sekalian nih sudah beberapa bulan kan belum dibersihkan, jadi sekalian mau saya bersihkan dan ditata ulang. Untuk rak ini dibersihkannya terakhir sebelum hari raya ya teman-teman. Jadi kira-kira sudah 1 bulanan ya terbengkalai gitu. Nah kalau ada rak seperti ini di rumah tuh gak pernah ada tempat kosong ya teman-teman, karena memang setiap kali ada tempat kosong mesti ada barangnya gitu. Nah selain dibersihkan ini mau saya sortirin juga, karena memang pasti ada barang-barang yang sifatnya siluman ya teman-teman. Nah barang-barang dengan sifat siluman ini biasanya tuh disimpan karena kita ngerasa bakalan butuh suatu saat, tapi ternyata nggak kepake juga sampai beberapa hari kemudian atau bahkan beberapa bulan kemudian gitu ya. Kok nggak bermanfaat juga. Nah barang-barang yang seperti itu mau saya sortirin, mau saya buang gitu ya teman-teman, supaya nggak nambah-nambahin barang di keranjang seperti itu. Nah teman-teman mungkin di rumah juga pernah ya atau sering nyimpan-nyimpan barang yang kemungkinan bakalan kepake tapi ternyata nggak terpakai sampai waktu yang lama. Nah selanjutnya di sini selain nyortir saya juga mau sekalian bersihkan debu-debunya. Tinggal saya sapu-sapu gini ya teman-teman, karena memang ini sudah pernah dibersihkan tidak dalam waktu yang lama, jadi debunya nggak seberapa nempel gitu ya. Nah sampai menit kesekian saya ditemani berkegiatan, saya lupa tidak menyapa teman-teman semua di rumah. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, berbahagia dan rezeki melimpah. Amin Allahumma amin, dan tentunya penuh syukur selalu. Nah berkegiatan sampai mana nih teman-teman? Semoga teman-teman punya waktu ya untuk menyimak kegiatan saya sampai akhir. Minimal bisa nemani teman-teman berkegiatan di rumah supaya tetap selalu semangat gitu ya. Nah keranjang seperti ini tuh nggak kuat untuk menahan barang-barang berat ya teman-teman, karena memang sebenarnya dulu beli itu untuk keranjang kue kering, tapi karena memang kualitasnya tidak sebagus itu ya. Ini tuh bekas keranjang buah gitu ya teman-teman yang dirakit dan jadilah rak-rak seperti ini. Nah karena memang kapasitasnya nggak bisa untuk barang-barang berat, akhirnya saya pakai untuk barang-barang perintilan-perintilan kecil gitu ya teman-teman, yang saya jadikan satu di sini supaya lebih rapi dan juga lebih mudah kalau lagi dibutuhkan gitu ya teman-teman, mudah ditemukan. Nah selanjutnya di sini untuk debu-debunya saya sapu-sapu terlebih dahulu, lumayan ya teman-teman debu-debu di raknya. Kemudian setelah saya sortir dan saya bersihkan juga untuk barang-barangnya, lanjut ini saya tata-tata ulang. Nah di rak-rak ini biasanya saya tuh nyimpan barang-barang yang kecil-kecil ya teman-teman, seperti minyak, obat-obatan
obat-obatan juga, kemudian alat-alat tulis. Nah, saya bagi di setiap rak-raknya gitu. Jadi untuk alat tulis di rak seperti di rak kedua, kemudian ada obat-obat dan minyak-minyak pijet, minyak-minyak urut gitu ya di rak ketiga, dan barang-barang lainnya gitu. Nah, untuk masker-masker dan juga kunci itu di bagian atas. Nah, alhamdulillah lumayan kan teman-teman, lumayan renggangnya kalau sudah disortirin saking banyaknya barang-barang yang bersifat siluman gitu. Nah, selanjutnya saya mau bersih-bersih di area meja TV. Nah, di sini juga banyak-banyak barang ya teman-teman. Alhamdulillah, saya tuh pedagang kue tapi tidak menyediakan kue di rumah gitu ya. Karena apa? Selalu ada kue yang dikirim dari orang tua gitu ya teman-teman. Namanya orang tua ya, selalu kepingin ngasih walaupun tahu anaknya sudah jualan gitu ya teman-teman. Jadi selalu ada kue-kue sisa lebaran gitu ya, karena memang cuman berdua dan saya tuh jarang banget terima tamu, jadinya untuk kue-kue tuh masih ada gitu ya teman-teman, masih banyak sisa. Nah, jadi itu bikin bingung kadang ya mau ngabisinnya gimana gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini saya bersih-bersihkan untuk debunya dan juga dirapi-rapikan lagi gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman berkegiatan sampai mana nih hari ini? Ayo ya, jika teman-teman masih berkegiatan, saya temani supaya tetap selalu semangat ya. Nah, selanjutnya setelah debu-debu dibersihkan, ini saya lanjut mau tata-tata di bagian sini seperti tadi ya teman-teman, mau mengembalikan barang-barang yang ada, cuman lebihnya supaya terlihat lebih rapi. Nah, untuk tisu ini karena memang sudah rendah banget ya teman-teman, sudah hampir habis, ini mau saya potong supaya lebih mudah aja untuk ngambilnya nanti. Nah, selanjutnya tinggal ditata-tata lagi. Untuk kue-kuenya juga ini tinggal ditata-tata ya teman-teman. Di sini tuh banyak kue tapi sudah tinggal sedikit-sedikit, cuman malah ada kue yang belum sempat terbuka ya teman-teman, karena memang di rumah tuh jarang ada tamu gitu ya. Nah, selanjutnya setelah rapi begini, saya kembalikan lagi untuk barang-barangnya. Nah, selanjutnya setelah area bagian atas selesai dan sudah rapi, sudah bersih juga dari debu-debu, selanjutnya saya mau bersihkan area paling bawah yaitu lantai ya teman-teman. Nah, salah satu tips supaya kita nggak kerja berkali-kali dan juga tidak capek ya teman-teman, kalau mau bersihkan debu, bersihkan dari bagian atas terlebih dahulu baru bagian bawah gitu ya. Jadi kalau teman-teman bersih-bersih mulai dari atap, bersihkan atap terlebih dahulu, kemudian dinding-dinding, baru deh kita bersihkan meja-meja dan sebagainya, baru yang terakhir kita bersihkan lantai. Supaya apa? Supaya kita nggak kerja dua kali ya teman-teman. Jadi kalau kita bersih-bersih dari bawah terlebih dahulu, otomatis yang bagian bawah bakal kotor lagi gitu ya. Nah, itu makan waktu dan juga makan tenaga tentunya. Jadi saran ya teman-teman, kalau bersih-bersih mulai dari atas terlebih dahulu, baru deh ke bagian lebih rendah dan bagian yang paling bawah. Selanjutnya setelah sapu-sapu, selanjutnya nih saya tinggal ngepel-ngepel gini aja ya teman-teman. Alhamdulillah kalau sudah di tahap ngepel-ngepel, otomatis ini sudah tahap paling akhir ya. Rasanya tuh seneng gitu ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya nih sudah bisa rapi lagi rumahnya begitu. Nah, alhamdulillah kegiatan seperti ini kita kerjakan setiap hari ya. Kita itu wanita hebat ya teman-teman. Jadi hebat itu tidak harus di luar rumah, di dalam rumah pun ketika kita sudah menjaga rumah dalam keadaan bersih, suci dan juga nyaman, otomatis penghuni rumah semuanya bakalan betah, bakalan seneng gitu ya teman-teman. Insya Allah itu adalah pahala dan kebahagiaan bagi kita ibu rumah tangga yang selalu uprak-uprak di rumah. Begitu, selalu semangat ya. Nah, akhirnya semua barang-barang yang ada di ruangan ini sudah hilang ya teman-teman, celing bagaikan sulap gitu ya. Nah, alhamdulillah juga area ini sudah bersih, tertata rapi dan juga wangi. Nah, selanjutnya tinggal saya kembalikan ke tempatnya masing-masing. Gak kerasa ya teman-teman, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah ditemani kegiatan saya sampai di akhir. Saya mengucapkan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya atas
ketidakmerduan suara saya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan berjumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.